Shalom teman-teman. Bagaimana kabar pada hari ini? Karena kondisi masih tidak memungkinkan kita untuk beribadah bersama, jadi kita beribadah secara online aja ya. Selamat beribadah. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebenarnya kami akan mulai ibadah pada hari ini Tuhan. Berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Berkati teman-teman kami Tuhan, berilah kesehatan mereka Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Untuk memulai ibadah pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bersyukurlah. Mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Selamat hari Minggu, teman-teman semua, apa kabar? Kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang baik, Tuhan yang mengasihi kami anak-anak-Mu, berkatilah kami dalam waktu perenungan firman Tuhan, agar kami dibuat Tuhan mengerti dengan sederhana apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman semua, pembacaan firman terambil dari Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai 13 ya. Saya bacakan untuk kita. Ayat 7. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku.
Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa aku berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia yang tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Karena dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku, aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan dapat menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya, Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka. Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan. Sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian, dan semua kita yang disebut anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang tidak hanya mendengarkan firman, tetapi juga mau melakukan dalam hidup kita. Amin. Teman-teman semua, sebelum renungan saya mulai, saya ingin mengajak kita melihat sebuah video pendek ini. Kita saksikan bersama.
Nah, anak-anak semua, bagaimana? Apa yang dilihat dari video tadi, teman-temanku semua? Video tadi menggambarkan ada sesosok pemuda ya, dalam usia dan kartun itu kita bisa lihat bahwa dia nggak terlalu tua. Seusia kalian memegang erat salib. Ada angin membuat salib jatuh, dia kuat angkat dia sampai dia terkapar jatuh di bawah tanah pun akhirnya dia kuat angkat gitu. Karena dia ingat bahwa Tuhan bilang, aku titipkan nih salib sama kamu, tolong dijaga ya. Dan dia berusaha sekuat tenaga untuk menjaga apa yang Tuhan titipkan kepada dia. Nah, teman-teman yang baik, hal seperti ini sering kita alami di dalam kehidupan kita, apalagi kita remaja ya, sangat sulit sekali untuk memegang, berjalan, mengingat Yesus dan ajarannya di dalam kehidupan kita yang serba tidak pasti sebagai anak-anak remaja, di tengah pergaulan, di tengah teknologi, dan lain sebagainya. Nah, hari ini teman-teman, kita bicara tentang sesosok orang muda yang namanya Yeremia. Yeremia adalah anak dari bapak yang namanya Hilkia, dan mereka berasal dari sebuah desa yang namanya Anatot. Nah, teman-teman semua, pasal ini pasal 20 ayat 7 sampai 13 isinya adalah tentang curhatan, atau bahasa gaul kita adalah diary-nya si Yeremia ini, teman-teman. Diary-nya ini menggambarkan tema kita hari ini, yaitu life is never flat gitu. Hidup tidak selalu mulus, tidak selalu rata. Sama seperti ilustrasi tadi ya, ada angin, ada badai, ada segala macam di dalam kehidupan kita, teman-teman semua. Nah, kalau kita mau melihat ayat 1 sampai 6 sebelum masuk ke perikop ini, kita lihat di sana bahwa Yeremia ini dipanggil Tuhan. Yeremia ini dipanggil Tuhan, tetapi di ayat 7 kemudian Yeremia tulis seperti ini. Dia mengingat bahwa Tuhan, waktu saya masih dalam kandungan, kamu udah panggil aku nih Tuhan. Mamaku disuruh jagain aku karena aku akan terjun ke dalam pelayanan Tuhan. Dalam jalan hidup yang Tuhan kasih buat aku harus menjadi nabi dan lain sebagainya. Ketika aku mulai besar, Tuhan panggil aku bilang, Tuhan aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Tetapi Tuhan bujuk aku gitu loh. Bujuk kamu Tuhan ke aku. Akhirnya aku setuju untuk mau ikut. Tapi kok sekarang hidupku kok kayak gini banget. Dia bilang gitu ya. Ayat 8, Yeremia itu marah, capek dia. Dia diolok, dia jadi bahan tertawaan dan lain sebagainya. Ayat 9 bilang bahwa dia sempat mau berhenti panggil nama Tuhan. Dia sempat mau berhenti dari pelayanan yang Tuhan kasih ke dia. Karena tidak ada orang di samping dia yang mendukung dia. Orang-orang teman dekat yang disebut dengan sahabat, itu pun meninggalkan dia dan sok mencari-cari kesalahan dia dan kepengen lihat kapan dia jatuh gitu loh. Karena dia terus berjalan di dalam jalan yang Tuhan mau, seperti itu. Yeremia tidak bisa buat apa-apa di ayat 12 ya. Tetapi sembari dia menulis diary ini teman-teman, dia mengingat kasih Tuhan atas dirinya. Dan dia bilang bahwa hal ini bukan kejadian baru sekali, bukan sekarang-sekarang aja. Udah lama dan toh aku masih tetap bertahan nih sampai saat ini.
Artinya bahwa gak apa-apa, aku ada pengharapan dan aku percaya. Aku tidak perlu membalas, aku nggak perlu gibahin, aku nggak perlu memfitnah, aku nggak perlu selip jalan orang, nggak perlu, nggak apa-apa. Aku akan tetap berjalan di jalan salib, di jalan kebenaran yang Tuhan kasih ini. Karena aku percaya bahwa bukan aku, tetapi Tuhan akan melindungi aku, gitu ya. Dan di ayat 13 bahwa ketika dia mengingat semua kasih Tuhan itu dan percaya bahwa Tuhan akan tetap ada bersama dia sesulit apapun keadaan yang dia hadapi, dia lega di dalam hatinya, teman-teman semua. Nah, hal-hal ini pasti banyak kita alami ya, teman-teman. Ibu Iki sudah umur 35 mau 36, teman-teman remaja ini. Kalau Biki ingat hidup yang lalu, kayaknya sulit ya teman-temannya. Apalagi kita jadi remaja Kristen, banyak tabunya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus begini, harus begitu, dan lain sebagainya ya teman-temannya. Bagaimana life is never flat ini, hidup yang tidak pernah mulus ini, harus kita jalani. Supaya kita juga menjadi seperti ilustrasi yang tadi, tangguh, kuat gitu loh, terhadap life yang gak pernah flat ini, naik turun dengan berbagai macam pergumulan dalam sekolah, dalam keluarga, dalam berbagai macam pergumulan yang teman-teman hadapi. Teman-teman, seorang pemuka agama pernah membuat frame ya, bahwa orang itu, manusia itu dibagi atas 4 kategori sifat dan karakter dia ya. Ada jelek, ada kuat, ada baik, dan ada lemah, gitu ya teman-temannya. Ada orang yang masuk dalam jenis balem, baik tapi lemah. Dia baik teman-teman untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain dia nggak baik, gitu ya. Dia kurang disiplin. Dia tidak berani mengatakan yang tidak benar gitu ya. Dia tidak berani menyatakan yang tidak benar. Ini tidak benar, dia tidak berani. Walaupun dia tuh orangnya baik, dia orangnya lembut gitu ya. Tetapi dia ketika menghadapi ketidakadilan dia tidak berani mengatakan gitu ya. Lihat teman dibully dia nggak berani untuk bilang bahwa ini jangan. Dia nggak bisa mengambil keputusan. Dia anaknya baik tapi nggak bisa mengambil keputusan. Aku harus main game atau aku mau ke ibadah remaja online buka seperti itu misalnya. Baik tapi lemah gitu ya. Ada orang yang jelem, udah jelek, lemah. Ini apes banget teman-teman. Karena sifat karakternya tuh udah dasarnya jelek, terus lemah. Contoh, di kampung-kampung ya teman-temannya, mau nyolong ayam, tapi ngejar ayamnya nggak dapet. Udah jelek, lemah, apes sudah, gitu ya. Kemudian misalnya mau nyuri nih, duit mama nih, wah ada 10.000 tuh di situ. Pengen banget dia gitu ya, tapi nggak ada kekuatan untuk mau ngambil uang itu gitu loh. Ketakutan, udah kencing duluan kali ya, ngompol. Atau di sekolahan, nggak belajar nih, pengen nyontek nih. Udah nyontek, temen-temennya udah kongko-kongko nih. Ingat ya, nanti abis ini kita nyontek kertasnya ini. Kita bagiin, iya. Mau nyontek, tetapi ketinggalan sama teman-teman yang lain. Oh kertasnya guru keburu datang, dia belum sempat lihat. Oh kertasnya udah remet-remet sama teman-temannya. Udah jelek motivasinya, lemah dalam mencapai itu apes banget. Tapi teman-teman, orang yang jelem ini agak sedikit lebih baik, sedikit lebih beruntung dari orang yang jekuk. Udah jelek, kuat. Karakternya jelek dan dia begitu kuat untuk mempertahankan itu. Contoh, dia berani mengambil resiko atas keburukan yang dia lakukan. Oke, nggak apa-apa nih, kita pergi keluar malam aja, ambil, nanti mama marah loh. Nggak apa-apa, maju aja, pulang jam dipukul deh, gitu ya. Misalnya seperti itu. Dia disiplin melaksanakan keburukannya. Disiplin banget, ke sekolah terlambat terus. Gereja online kita ini papa mama udah bangun ini jam 8, ntar mah jam 9 aja, jam 9. Disiplin banget dia melaksanakan keburukannya. Juga orang macam ini tangguh untuk merealisasikan kejahatannya. Tangguh, kuat banget untuk merealisasikan kejahatannya. Apapun akan dia lakukan demi kejahatannya. Nah, ini orang yang berbahaya, sangat berbahaya.
kita mau menghadapi hidup yang never flat ini teman-teman, kita harus punya senjata untuk bisa mengarungi ini semua. Gitu ya, di tengah-tengah COVID, di tengah-tengah nggak bisa sekolah, di tengah-tengah bosen, di tengah-tengah capek di rumah karena disuruh mama atau disuruh kakak terus dan lain sebagainya. Capek terkontrol terus di dalam rumah, capek lihat mama terus. Biasanya kan kita bebas di sekolah ya, ketemu mama nanti baru sore, sehingga nggak terlalu dengar cerewetnya dan lain sebagainya. Tetapi inilah hidup, ini yang sedang kita hadapi sekarang teman-teman. Untuk menghadapi semua ini kita harus punya karakter yang baku, baik dan kuat. Agar kita bisa peluk terus janji Tuhan, salib Tuhan itu bersama dengan kita. Kuat di dalam pikiran kita, dalam pengharapan kita gitu ya. Udah baik, berpengharapan, pikirannya baik, kuat kita mempertahankan itu. Kita kuat dengan kepemimpinan, memimpin diri kita sendiri gitu loh teman-teman. Belajar online dari rumah, tekun, ngerjain PR, denger guru ketika di online, kumpul tugas tepat waktu, pakai email dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Nah, dan juga kita misalnya kuat menahan diri gitu ya, kuat menahan diri, nggak jajan dulu keluar, nggak ke kafe dulu sama teman-teman, nggak sembunyi-sembunyi ngumpul-ngumpul dulu, disiplin gitu. Ini baru kita bisa mendapatkan senjata paling tidak untuk menghadapi apa yang di depan kita yang tidak pernah menentu ini. Ini teman-teman. Hal ini yang mau saya bagikan untuk kita sekalian. Yeremia dalam masa mudanya tidak gampang menghadapi ini semua. Kita tidak disuruh Tuhan pergi buka Alkitab di depan orang dan mewartakan firman Tuhan. Tapi kita ini teman-teman adalah firman yang terbuka itu sendiri. Oleh karena itu teman-teman, ketika kita mau setia kepada firman dan Tuhan mendapati kita peluk salibnya dengan tekun, setia, baik, jadilah teman-teman dengan orang yang berkarakter baik dan kuat. Tuhan memberkati kita sekalian teman-teman, selamat berefleksi menurut pergumulan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Teman-teman semua, setelah mendengarkan firman, mari kita berdoa ya, supaya Roh Kudus Tuhan menguatkan kita untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Bantu kami ya Tuhan di dalam berbagai kegerahan hidup kami sebagai anak-anak muda ini, anak-anak remaja ini, untuk kami tetap setia memeluk dan menjaga jalan salib yang Tuhan berikan kepada kami sebagai tanggung jawab kami di dunia. Kami mau bersama dengan Yeremia yang Tuhan firmankan kepada kami pagi hari ini, agar kami semua juga menjadi pemuda-pemuda, remaja-remaja yang kuat seperti Yeremia, dan kami bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam berbagai gelombang kehidupan kami yang tidak pernah mulus ini. Buatlah kami berpengharapan, buatlah kami berkarakter baik dan kuat di dalam menjalani hidup dan mempertanggungjawabkan iman kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Teman-teman, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan dikarenakan kondisi belum memungkinkan untuk kita beribadah dan mengumpulkan persembahan di gereja. Jadi kita persembahan di rumah aja. Persembahannya disimpan, dan kalau kita sudah memulai ibadah lagi, persembahannya dibawa ya. Dan sekarang kita akan menyanyikan lagu Bawa Persembahan.
mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang perkasa dalam kerajaan surga, ya Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami ini, ya Tuhan. Semoga bangsa dan negara kami ini terhindar dari segala penyakit, dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, ya Tuhan. Dan berkatilah teman-teman kami yang sakit, ya Tuhan, Kau beri kesembuhan, ya Tuhan, karena Engkaulah dokter di atas segala dokter, ya Tuhan. Dan berkati orang tua kami yang mencari nafkah untuk kita, ya Tuhan, Kau beri kesehatan yang sangat melimpah, ya Tuhan. Dan kami akan menutup ibadah ini dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menutup ibadah pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bersuka dalam Tuhan, karena kita ingin teman-teman tetap sukacita walaupun di rumah aja.